Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, menyampaikan penjelasan terkait gugatan yang diajukan kepadanya di Pengadilan Tata Usaha Negara, PT UN. Ia menegaskan bahwa gugatan adalah hak setiap warga negara dan baginya hal itu justru mencerminkan bahwa ia bekerja dengan sungguh-sungguh dalam menangani persoalan pendidikan di Jawa Barat. Deddy menegaskan bahwa inti dari kebijakannya yang digugat adalah upaya pemerintah provinsi dalam menyelamatkan anak-anak dari putus sekolah. Saat ini, kebijakan tersebut telah memberikan manfaat bagi sekitar 47.000 anak yang dapat bersekolah di sekolah negeri secara gratis. Tidak hanya itu, pada perubahan anggaran selanjutnya, pemerintah juga menyiapkan bantuan berupa pakaian dan sepatu untuk para siswa tersebut. Ia menyatakan bahwa gugatan yang diterimanya tak menjadi masalah dan akan dihormati sebagai bagian dari hak warga negara. Namun, ia mengingatkan pentingnya melihat data secara utuh, termasuk tren penurunan penerimaan siswa baru di sekolah swasta selama 3 hingga 4 tahun terakhir. Menurutnya, dalam periode yang sama, jumlah sekolah swasta justru mengalami peningkatan hampir 60 sekolah baru dalam 1 tahun. Gubernur Deddy juga menegaskan akan memetakan apakah penurunan murid di sekolah swasta itu disebabkan oleh penambahan rekrutmen di sekolah negeri atau bukan. Semua data terkait hal ini nanti akan dipaparkan di pengadilan. Sedangkan bagi anak-anak yang sudah terdaftar sebanyak 47.000 siswa di Dapodik, data pokok pendidikan, ia memastikan mereka sudah mendapatkan akses pendidikan yang layak. Fokus pemerintah saat ini adalah bagaimana mempercepat pembangunan ruang kelas baru agar kapasitas kelas 43-50 siswa dapat dikurangi. Di perubahan anggaran tahun ini, pemerintah menargetkan pembangunan ratusan ruang kelas baru. Meski waktu sudah sangat mepet, pada tahun 2026 pemerintah juga merencanakan pembangunan 5 sekolah baru, khususnya di wilayah-wilayah seperti Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Bandung, dan Kabupaten Bandung. Ia turut menyinggung bahwa keterbatasan ketersediaan sekolah negeri yang menyebabkan pelambatan rekrutmen justru terjadi di pusat kota. Hal ini menurutnya merupakan akibat ketidakefisienan pemerintah terdahulu yang tidak memprioritaskan pembangunan ruang kelas maupun sekolah baru. Data menunjukkan pada tahun 2020, tidak ada satupun sekolah yang dibangun oleh pemerintah provinsi. Selain itu, anggaran pembangunan jalan juga mengalami peningkatan signifikan dengan proyeksi anggaran 2,6 triliun rupiah di perubahan anggaran tahun ini untuk mendukung akses pendidikan yang lebih baik. Dengan segala upaya tersebut, Deddy Mulyadi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan dan memastikan anak-anak di Jawa Barat tidak terputus dari hak belajar mereka. Oh, gugatan PT UN kan hak setiap orang untuk melakukan gugatan. Dan bagi saya sangat berbahagia digugat, itu mencerminkan bahwa Gubernur Jawa Barat itu bekerja. Dan di situ ingat loh, yang digugat itu adalah upaya Gubernur Jawa Barat untuk menyelamatkan putus sekolah. Dan yang kita selamatkan hari ini adalah 47.000 orang yang bisa bersekolah di sekolah pemerintah free. Bahkan kita di perubahan anggaran ini juga akan menyiapkan pakaian sepatu buat mereka. Dan kemudian kalau hari ini saya mendapat gugatan, ya nggak ada masalah. Ya kita hadapi, kita hormati gugatan, itu hak setiap warga negara. Tetapi kemudian juga harus diingat bahwa kita bisa baca data. Tren penerimaan siswa baru di sekolah swasta itu mengalami penurunan dalam 3-4 tahun terakhir. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sekolah swastanya tumbuh bertambah. Ya kan, tahun ini saja nambah hampir 60 lebih. Nah, nanti kita lihat dipetakan apakah sekolah-sekolah swasta yang hari ini mengalami penurunan murid itu disebabkan karena rekrutmen yang ditambah di sekolah negeri atau tidak. Kan itu belum tentu. Nanti kita lihat di peta data itu. Semua itu kan nanti bisa disampaikan di pengadilan Tata Usaha Negara. Kemudian berikutnya adalah bahwa anak-anak yang 47.000 ini kan sudah terdaftar sebagai siswa dan sudah masuk di Dapodik. Artinya mereka sudah bisa bersekolah dengan baik. Yang saya pikirkan sebagai gubernur hari ini adalah bagaimana mereka tidak lama di 43-50 itu dengan mempercepat pembangunan ruang kelas baru. Dan kita targetkan di perubahan anggaran ini ada ratusan ruang kelas baru yang kita bangun. Ya, walaupun waktunya sudah sangat mepet, tetapi di tahun 2026 kita akan membangun 5 sekolah baru lagi. Dan di mana fokus perhatian kita itu di Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, kemudian Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Yang menarik adalah bahwa justru
rekrutmen sekolah yang mengalami pelambatan karena ketersediaan sekolah negeri terbatas justru di pusat kota. Kenapa itu terjadi? Karena selama ini mohon maaf ya, pemerintah terdahulu tidak memprioritaskan pendidikan, tidak membangun ruang kelas baru, tidak membangun sekolah baru. Di tahun 2020, itu di data yang ada, tidak satu pun sekolah yang dibangun oleh pemerintah provinsi. Dan yang paling menarik, di anggaran murni tahun 2025, waktu saya menjabat itu di anggaran murni yang saya terima hasil kesepakatan pemerintah dengan DPRD, itu pembangunan ruang kelas 0. Jadi tidak ada satu ruang kelas pun yang direhab di APBD tahun 2025. Terjadi perubahan menjadi 350 miliar anggarannya saya masukkan setelah saya buat pergeseran. Jadi yang terjadi hari ini adalah perubahan APBD berdasarkan realokasi anggaran yang kita miliki, sehingga kita hari ini memiliki kecukupan membangun sekolah baru, ruang kelas baru, satu kelasnya satu toilet sekarang itu kan, kemudian ruang kelasnya ada yang ber-AC di daerah panas, kemudian membangun jalan menuju sekolah, setiap sekolah kita akan bangun trotoar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.